Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, insya Allah nanti kan kita akan melaksanakan observasi untuk pembelajaran yang kamu ya, yaitu di kelas 12 itu ya, pelajaran bahasa Inggris tentang teks sebab akibat seperti itu. Insya Allah nanti saya mohon izin untuk mengobservasi Bapak ya, di mana nanti yang akan jadi penilaian adalah dari segi apakah tujuan Bapak tercapai di sana, kemudian dari segi tujuan pembelajaran tercapai, kemudian apa yang ada di RPP itu sudah dilaksanakan atau belum, seperti itu Pak. Itu aja sih mungkin yang jadi poin yang akan saya observasi seperti itu. Nah sebelumnya nih Bapak, saya ingin bertanya sebelumnya ya, apa goal atau harapan Bapak di pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Goalsnya atau di harapannya di materi sebab akibat ini selain mampu menganalisis dari mulai bentuk kalimatnya dan juga kata penghubung dari setiap pasangan kalimatnya. Jadi karena di kalimat sebab dan akibat itu ada beberapa yang kata penghubung yang mempunyai pasangannya masing-masing. Jadi juga kebanyakan anak-anak itu kadang asal menaruh saja untuk posisi kata penghubungnya. Padahal kalau misalkan dianalisis itu ada polanya masing-masing, ada pasangannya masing-masing. Jadi itu untuk harapan saya dalam menjelaskan materi di sebab akibat. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi ya, karena selama ini masih banyak kebingungan seperti itu. Mungkin persiapannya apa nih Bapak? Untuk persiapannya yang pertama tadi mau belajarnya harus dipersiapkan, kemudian juga sintaksnya juga harus disesuaikan dengan kegiatan nanti di pembelajarannya, kemudian juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Jadi untuk persiapannya dari mulai persiapannya, semua persiapan itu kira-kira nih Bapak optimis apakah tujuan pembelajarannya itu bisa tercapainya berapa persen? Kalau misalkan untuk tercapai dan tidaknya, saya selalu berpikir positif saja dan selalu optimis. Jadi kalau misalkan kita benar-benar mengaplikasikan juga dengan pembelajaran yang kita buat, kemudian sintaksnya juga diterapkan semua, insya Allah apa yang kita lakukan dalam pembelajaran sampai jadi sesuai dengan persiapan yang sudah disiapkan itu, dan juga dari metodenya juga sudah insya Allah optimis Pak ya. Oke siap Bapak, mungkin itu aja untuk praobservasinya. Selamat melakukan pembelajarannya, semoga berhasil dan tujuannya tercapai. Terima kasih banyak Pak sebelumnya, insya Allah kita ketemu lagi nanti setelah pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Selamat pagi. Sudah pada sarapan? Sudah ya. Ada yang ngantuk masih pagi? Nggak ada. Kayak sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Sini nama Munawir, mahasiswa PPG guru tertentu piloting tahap 1, nomor induk mahasiswa E4D12410059. Program studi Bahasa Inggris LPTK Universitas Mataram. Itu untuk perkenalan dari Bapak. Selanjutnya kita langsung ke pembelajaran supaya nanti diberikan kelancaran dan dimudahkan dalam proses pembelajarannya. Silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu, Din. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa di dalam sini. Baca doa dipersilakan.
beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Hadir semua. Oke, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 12 MIPA 4. Yang pertama atas nama Andin. Ani Nuraini. Ari Teguh. Zahra. Oke. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Oh, Rizka. Namanya siapa? Rizka siapa? Nur Afifah. Oke. Hadir semua ya? Oke, untuk di materi pembelajaran hari ini, yaitu temanya tentang cause and effect sentence. Sebelumnya pernah dipelajari? Pernah waktu kelas berapa? 11. Masih ingat gak materinya? Mudah-mudahan masih ingat ya, walaupun sudah 1 tahun. Cause and effect sentence itu bahasa Indonesianya apa? Kalimat sebab dan akibat. Ini untuk materi yang akan Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Berikutnya yaitu untuk peta konsep yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Berikutnya yaitu ada gambar pemantik. Yang ketiga, barcode video penjelasan materi. Kemudian yang keempat, di sini ada kesimpulan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Ini untuk agenda di pertemuan hari ini. Materinya tentang cause and effect sentence atau kalimat sebab dan akibat. Kita masuk poin yang pertama, yaitu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis kalimat sebab dan akibat beserta kata penghubungnya, dan juga dapat mengaplikasikan kalimat sebab dan akibat tersebut dalam bentuk teks dialog pendek. Jadi nanti kalian menganalisis kalimat sebab dan akibat beserta dengan kata penghubungnya, kemudian dibuat dengan kalimat teks dialog pendek. Bisa disikapi ya untuk tujuan pembelajarannya. Sini akan Bapak tampilkan ada 2 buah benda. Yang pertama yaitu ada benda apa nih? Gambar apa? Saklar. Apa bahasa Inggrisnya saklar? Apa? Switch ya. Kemudian ada gambar yang kedua. Gambar apa? Lampu atau bohlam. Bahasa Inggrisnya apa? Bulb. Oke, di sini ada 2 buah benda. Ketika 2 buah benda ini ya dialiri listrik, kemudian Bapak geser untuk switchnya yang tadinya di posisi off, geser ke posisi on. What happen? Apa yang terjadi? Lampunya akan menyala. Berikutnya sebaliknya, ketika Bapak geser posisi yang tadinya di on, kemudian di off-kan kembali, apa yang terjadi? Lampunya mati. Itu termasuk ke dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang dinamakan sebab dan akibat. Ya, bisa dipahami ya? Bisa digambarkan juga. Kemudian contoh yang lain, ketika kalian datang ke sekolah terlambat, itu biasanya ada beberapa faktor penyebabnya. Biasanya kenapa kalau terlambat datangnya? Macet. Atau kalau yang dari rumahnya jadi barang ya, ada kereta mungkin, keretanya lewat, atau bermasalah di kendaraan bermotornya, misalkan banyak empes. Itu diantaranya
sebuah kejadian atau peristiwa yang bisa dikatakan sebagai sebab dan akibat juga. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Itu untuk contoh daripada kalimat sebab dan akibat. Berikutnya di sini ada barcode yang berisi tentang video penjelasan materi kalimat sebab dan akibat. Nanti kalian scan barcode-nya, isinya yaitu tentang video penjelasan kalimat sebab dan akibat. Oke, sebelum di-scan barcode-nya, Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu, yaitu kelompok kecil, nanti secara berpasangan dalam mengerjakan LKPD-nya. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya untuk tugas yang kalian akan kerjakan. Jadi ketika kalian sudah melihat videonya, mengamati dan memahami isi videonya, kemudian kalian tuangkan di LKPD yang akan Bapak bagikan, mengerjakannya diskusi dengan teman satu mejanya. Bisa dipahami ya? Oke, nanti ketika sudah selesai mengerjakan LKPD, nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Nanti barangkali ada yang mewakili dari teman kalian untuk yang mempresentasikan daripada hasil diskusi yang kalian sudah kerjakan. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sebelum berlanjut? Any question? Nggak ada? Oke, Bapak bagikan LKPD-nya. Gitu. Sudah kebagian semua ya? Kayak dilihat di situ ada barcode sama seperti yang di depan. Jadi tugasnya yang poin pertama yaitu diminta untuk mendefinisikan pengertian daripada sebab dan akibat. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua diminta untuk memberikan beberapa kata penghubung yang ada di kalimat sebab dan akibat. Ada apa saja contohnya untuk kata penghubungnya? Untuk kalimat terus apa lagi? What else? Due to, owing to, terus science ya, because of, itu diantaranya beberapa kata penghubung yang berkaitan dengan kalimat sebab dan akibat. Kemudian yang poin ketiga itu diminta untuk membuat dua contoh kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebab dan akibat. Dan poin yang terakhir diminta untuk membuat teks dialog pendek, nanti berpasangan dengan teman satu mejanya. Kalian cari untuk teks dialognya, kemudian tentukan temanya itu apa yang akan dibahas. Kemudian setelah itu sudah selesai semua, hasilnya nanti dipresentasikan di depan. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, ada yang tanyakan? Any question? Nothing. Silahkan dikerjakan. Coba semua videonya.
coba untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong dengarkan dan perhatikan apa yang disampaikan oleh teman kalian yang mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami berdua akan memaparkan jawaban dari lembar kerja yang Bapak berikan. Yang pertama itu, apa definisi dari kalimat sebab akibat? Jawabannya, one type of paragraph that contains the author's analysis of cause and effect, yang artinya salah satu jenis paragraf yang berisi analisis penulis tentang sebab dan akibat. Nah, soal kedua, ada kata penghubung apa saja yang digunakan dalam kalimat sebab akibat? Silakan. Kata penghubung apa saja yang digunakan dalam sebab dan akibat? Because, karena, due to, karena, owing to, berdasarkan fakta, since, sejak, hence, karenanya. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, bagaimana menggunakan kata penghubung yang sesuai dengan kalimat sebab dan akibat? Contohnya kan 2 ya. Silakan. Yang pertama itu, I missed the bus because I woke up late. Nah, di sini itu konjungsinya because, dan efeknya itu ini, I missed the bus. Sedangkan kausnya itu I woke up late. Jadi karena saya terlambat bangun, saya ketinggalan bis. Ini efek, ini konjungsinya, dan ini kausnya. Ini kan kata penghubungnya, konjungsi. Nah, ini kausnya. Karena lelah kan sebabnya, dan ini mengambil cuti itu akibatnya. Event. Number 1. Nomor satunya. Nomor satunya itu saya ketinggalan bis karena saya bangun terlambat. Konjungsinya kan di sini ya. Konjungsi because itu setelahnya kalimat atau kata kaus. Nih, saya bangun terlambat. Sebabnya itu saya bangun terlambat. Jadi akibatnya saya ketinggalan bis. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari nomor 3. Dan yang nomor 4 itu contoh dialog pendek. Tema dialog yang kita ambil yaitu healthy life. Fish, why do you look so tired lately? I have been feeling really exhausted. I think it's because I haven't been sleeping well. As a result, I have been having trouble concentrating at school. That's not good. Lack of sleep can really affect your overall health. Since you're not getting enough rest, your immune system is probably weakened, making you more susceptible to cold. Regulate take care of health. Nah, itu contoh dari teks dialog yang kami buat. Ini menjelaskan konjungsinya ya. Konjungsinya itu yang kami pakai as a result, since, due to, dan therefore. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Next, berikutnya. Silakan. Please in front of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat Bapak Munawir SPD dan teman-temanku,
Di sini kami akan menjelaskan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, apa definisi dari kalimat sebab dan akibat? Jelaskan. Sebab dan akibat adalah salah satu jenis paragraf yang berisi analisa penulis tentang sebab dan akibat. Atau cause and effect is a type of paragraph that contains the author analysis of cause and effect. Yang kedua, ada kata penghubung apa saja yang digunakan dalam kalimat sebab dan akibat. Baik, untuk kata penghubung cause, yang pertama itu ada because yang artinya karena. Yang kedua ada due to yang artinya juga karena. Yang ketiga ada owing to yang artinya berdasarkan fakta. Yang keempat ada the reason of yang artinya alasan untuk. Yang kelima ada in view of yang artinya sesuai fakta. Dan untuk contoh kata penghubung dari effect, yang pertama itu ada so, artinya jadi. Yang kedua ada finally, yang artinya akhirnya. Yang ketiga ada consequently, yang artinya akibatnya. Dan keempat ada therefore, yaitu karena itu. Dan yang terakhir ada in order to, yang artinya untuk. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana menggunakan kata penghubung yang sesuai dengan kalimat sebab dan akibat. Berikan 2 contoh kalimat sebab dan akibat beserta analisisnya. Baik, ini kalimat yang kami ambil, yaitu the game was cancelled because it was raining, atau pertandingan dibatalkan karena hujan. Cause-nya it was raining. Baik, untuk soal nomor 4 yaitu buatlah teks dialog pendek yang berkaitan dengan materi sebab dan akibat. Dialog yang kami ambil yaitu sick student atau siswa sakit. Hai Ani. Hai Sinta. I heard that Luna is absent today. Why? Aku dengar Luna hari ini tidak hadir. Kenapa? Oh, Naila said she is hospitalized. Oh, Naila bilang dia dirawat di rumah sakit. Oh my god, why? Ya Tuhan, kenapa? She is sick because she barely ate anything yesterday. Dia sakit karena dia hampir tidak makan apapun kemarin. Why did she eat? Is it because of her busy schedule? I heard she takes 2 courses after school. Kenapa dia tidak makan? Apa karena jadwalnya yang padat? Aku dengar dia mengambil 2 kursus sepulang sekolah. I don't know. Aku tidak tahu. Let's pray that she will quicker recover. Mari berdoa semoga dia cepat sembuh. Yes, I hope she gets better after being hospitalized. Ya, aku harap dia sembuh setelah dirawat di rumah sakit. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke. Biar nambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya, please stand up. Are you ready? Ready. Nanti untuk guys breathingnya ada kalimat yang akan Bapak sampaikan, diantaranya kalimatnya yaitu tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk ya, kemudian tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 2 kali, kemudian tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 3 kali. Cluenya ada di kata tepuk tangan. Jadi kalau misalkan tidak ada kata tepuk tangannya, gak usah ditepuk.
Bisa dipahami ya? Bisa. Mudah-mudahan masih konsentrasi, fokusnya masih bagus ya. Siap ya? Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 4 kali. 1 kali. Ya Bapak agak cepat ngomongnya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Oke, cukup. Terima kasih. Itu untuk merefresh otak kita supaya nggak ngantuk ya. Barangkali mau minum lagi silahkan ya, biar oksigennya nambah dan fokusnya masih bagus. Sekarang kita coba untuk mengevaluasi tadi apa yang kalian sudah kerjakan. Evaluasinya dalam bentuk kuisis. Nanti akan Bapak bagi linknya, kalian login untuk bergabung dengan kuisisnya. Silahkan dijawab pertanyaannya. Untuk merefleksi kegiatan hari ini, bagaimana? Apakah membosankan? Apa menyenangkan? Apa mengantuk? Enggak, masih semangat ya? Semangat. Oke, sebelum Bapak simpulkan, any question? Ada yang tanyakan? Nothing. Cukup. Oke, Bapak simpulkan ya untuk di pertemuan hari ini. Nah, di sini untuk bentuk tabelnya disederhanakannya seperti ini. Conclusion from cause and effect. Jadi kesimpulan dari cause and effect kalau disederhanakan seperti ini. Kata penghubung due to, because of, owing to, and thanks to are followed by a noun. Indonesia, are followed diikuti oleh a noun. Apa noun? Kata benda. Jadi ketika ada kata penghubung due to, because of, owing to, and thanks to, itu biasanya diikuti dengan kata benda. Berikutnya yang kedua, ada kata penghubung because, since, as, for are followed by a verb. Jadi ketika ada kata penghubung ini diikuti dengan verb itu apa? Kata kerja. Kata kerja itu biasanya diawali dengan subjek. Ya, kalau misalkan dibentuk tabel seperti ini. Ya. Jadi due to, because of, owing to, thanks to itu diikuti noun. Kemudian because, since, as, for diikuti dengan verb. Kemudian diawali dengan subjek. Subjeknya itu diantaranya ada apa saja? Please mention. I, you, they, we, she, he, it. Itu yang dinamakan subjek. Jadi kalau misalkan ada subjeknya, ini kurang lebihnya kata penghubungnya ini pasangannya. Bisa dipahami ya? Dan jangan lupa harus tahu artinya juga. Oke? The road is under construction. So we have to take another road. Kata penghubungnya mana? So, signal word-nya so. Kemudian setelah kata penghubung dilanjutkan dengan efek. Nah, bentuk efeknya termasuk noun atau sentence. Sentence karena ada subjek. Ini subjek. Ini juga subjek ya. Ada I. Nah, setiap
sekali lagi setiap kata penghubung itu pasti punya pasangannya masing-masing. Jangan sampai kita keliru dalam menentukan kata penghubungnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Sekali lagi, any question? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Itu mungkin penjelasan untuk di pertemuan hari ini. Semoga tadi apa yang Bapak jelaskan dan simpulkan itu bisa diterima di otak kalian. Jangan lupa klik kanan save di memori otaknya ya. Jangan sampai ke delete atau ke format. Jadi karena tujuan kalian dari rumah ke sini nyari apa? Nyari ilmu. Berarti pulang-pulang bawa apa? Bawa ilmu ya, bukan bawa makanan ya. Jadi ilmu yang didapatkan dari sekolah itu kalian harus bawa pulang. Berarti di rumahnya dipelajari kembali ilmu yang didapatkan dari sekolah yang tadi kalian sudah dapatkan. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan kalian bisa menerima apa yang tadi Bapak sampaikan dan ilmunya dibawa pulang. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you so much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Munawir. Selamat siang Bu. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak permisi ya, saya ingin melakukan pasca observasi dengan Pak Munawir sebentar. Jadi di sini kemarin Pak Munawir sudah melaksanakan salah satu pembelajaran dengan mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Di mana di materi apa Pak? Boleh Untuk dijelaskan? kemarin di kelas 12 itu materinya tentang sebab dan akibat, kalimat sebab dan akibat. Kalimat sebab dan akibat. Iya. Oke. Yang kemarin saya lihat sih, Masya Allah ya Pak ya, sudah sangat terstruktur sekali, kemudian interaktif juga yang saya lihat di sana gitu kan. Mungkin bisa tolong diceritakan Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi pembelajaran itu? Nah, oke. Untuk di pembelajaran yang kemarin saya terapkan, kebetulan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana model pembelajaran based learning itu pas di materi cause and effect sentence atau kalimat sebab dan akibat, karena yang banyak dipermasalahkan itu kadang anak-anak tidak mengetahui untuk cara menganalisis atau membuat daripada kalimat sebab dan akibat tersebut. Jadi yang kebanyakan anak-anak tahu itu cuma penjelasannya saja. Jadi tidak sampai menganalisisnya. Jadi masalahnya tuh kita menganalisis dalam membuat contoh kalimat sebab dan akibatnya. Di contoh kalimat sebab dan akibat kan di situ dijelaskan bahwa ada dua kalimat, yaitu ada dua kalimat sebab dan kalimat akibat. Kemudian juga kadang anak tidak sampai ke kata penghubungnya. Jadi kata penghubung di setiap kalimat sebab dan akibat itu mempunyai pasangannya masing-masing. Jadi ada polanya masing-masing. Jadi tidak sama semua di kalimat sebab dan akibat itu untuk kata penghubungnya itu seperti apa. Jadi makanya poinnya di kita ngambil model pembelajarannya program based learning. Masalah yang sering terjadi di peserta didik itu seperti itu biasanya. Kemudian setelah saya menerapkan dengan model pembelajaran based learning dengan pendekatan-pendekatan ke beberapa peserta didik, akhirnya peserta didik bisa mengikuti dan juga sangat antusias dalam pembelajarannya dan juga sangat teliti dalam menganalisis sebuah kalimat sebab dan akibat tersebut. Oke. Berarti tujuan Bapak terhadap pembelajaran itu tercapai atau Iya, seperti iya. apa? Iya, untuk tujuan yang di materi yang kemarin itu
sebenarnya fokusnya menganalisis contoh kalimatnya. Kemudian setelah saya menerapkan seperti itu dengan model pembelajaran based learning dan menganalisis contoh kalimat, akhirnya anak-anak pada mengerti dan paham penggunaan kata penghubung di setiap kalimatnya itu apa yang dipakai. Wah, luar biasa ya, keren ya. Jadi sudah hasil dari analisis juga ya Pak ya. Iya, Oke, seperti itu. Nah, dari pencapaian tadi tuh yang sudah tercapai dan Bapak merasa puas ya dari Iya, kata-kata betul. Bapak yang tadi disampaikan itu. Mungkin ada lagi mungkin yang ingin Bapak kembangkan lagi nih dari pembelajaran yang kemarin. Ya, dari pembelajaran yang kemarin saya bisa mengambil pembelajaran bahwa ketika di setiap materi itu harus bisa menentukan model pembelajarannya dulu. Yang harus kita pakai itu apa, kemudian disesuaikan dengan materinya, supaya nanti anak-anak itu tidak kebingungan apa yang akan dituju dan apa yang akan dicapai itu apa di dalam materi tersebut. Jadi nanti untuk kedepannya saya juga akan mencoba untuk beberapa model pembelajaran yang menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan di kelas 12 tersebut. Kemudian sekalian mencoba untuk menganalisis juga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di kelas itu seperti apa. Jadi Menganalisis kebutuhan anak juga. Jadi sekarang kan berpusatnya ke siswa peserta didik, kebutuhan peserta didik, bukan ke gurunya mungkin sekarang. Iya betul, luar biasa ya. Jadi biar lebih konsisten lagi memilih ya Pak ya. Oke. Berarti rencana tindak lanjutnya lebih ke sana ya Pak ya berarti. Betul. Jadi memilih model pembelajarannya yang harus dipersiapkan itu apa, disesuaikan dengan materinya biar nyampe. Supaya nanti tujuan dan capaiannya tuh bisa nyampe ke anak-anaknya. Oke baik Pak, itu aja mungkin Pak. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi sudah tercapai apa yang diinginkan Bapak di pembelajaran tersebut. Kemudian sudah ada rencana tindak lanjut berikutnya, yaitu konsisten terhadap memilih model pembelajaran supaya lebih nyaman juga anak-anaknya dan tujuan pembelajarannya pun tercapai Pak. Terima kasih banyak Bapak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan terus konsisten dan terus bergerak. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Deni, terima kasih. Lagi ini sudah ditempatkan dalam percakapan pasca observasi dari apa yang disampaikan Ibu Pelangi dengan Nadir yang sebagai observasinya dan Pak Nadir sebagai yang observasi. Tidak ada percakapan observasi dan pasca observasi yang dilakukan Ibu Pelangi tadi sudah sangat bagus, runtut baik bagaimana Ibu sebagai observer itu sudah menggali tentang tadi apa yang disampaikan Penawir tentang bagaimana penggunaan kalimat sebab akibat dalam pengaplikasian dalam pembelajaran sehingga di kelas itu bisa berjalan dengan aktif. Yang paling penting adalah kita sebagai guru itu bagaimana menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sehingga menciptakan satu kelas yang aman, nyaman, menyenangkan dan teratur. Itu yang paling penting. Itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Pelangi dan Ibu Pelangi sama Pak Munawir itu sudah baik, sudah sangat luar biasa. Hanya silakan tindak lanjut pengaplikasian diterapkan sehingga lebih baik lagi tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga Pak Munawir. Tetap semangat semuanya. Oke ya.